Pemirsa, kita akan memasuki kabar nang panambayan. Badan Pengawas Pemilu Banjarmasin mulai menertibkan alat peraga kampanye nang melanggar aturan pemilihan kepala daerah maupun peraturan wali kota. Sedangkan alat peraga kampanye yang dicopot adalah nang terpasang di pohon, tiang listrik, tempat sekolah, wan tempat ibadah. Aturan pencopotan ini tertuang dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang larangan pemasangan alat peraga kampanye di jalur hijau. Untuk kabar selengkapnya, mari kita simak yang satu ini. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Banjarmasin mulai menertibkan alat peraga kampanye APK yang melanggar aturan pemilihan kepala daerah maupun peraturan wali kota. Sedangkan APK yang dicopot adalah yang terpasang di pohon, tiang listrik, tempat sekolah, wan tempat ibadah. Aturan pencopotan ini tertuang dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang larangan pemasangan APK di jalur hijau. Ketua Bawaslu Banjarmasin Muhammad Yasar, Wahitakuni Prima TV besokan Rabu 25 November 2020 memandahkan, berdasarkan data tercatat sekitar 800 APK melanggar aturan. Petugas gabungan pun memasuki wilayah pelosok-pelosok kota yang disebar di masing-masing kecamatan dengan didampingi personel Satuan Polisi Pamong Praja Banjarmasin untuk menertibkan alat peraga yang melanggar aturan tersebut. Muhammad Yasar menegaskan, APK yang ditertibkan wan dicopot tersebut diantaranya milik pasangan calon wali kota, wakil wali kota Banjarmasin, wan calon gubernur, wakil gubernur Kalimantan Selatan. Sebenarnya APK yang telah ditertibkan, ujar Muhammad Yasar, akan diamankan, kemudian didata, setelah itu tim paslon diperbolehkan kembali mengambil APK tersebut. Hari ini kita melakukan apel gabungan bersama dengan rekan-rekan TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, pemerintah kota, KPU, juga Bawaslu. Ya, hari ini kita melakukan rencana penertiban alat peraga kampanye di seluruh wilayah Kota Banjarmasin. Dari data yang kita dapat ada kurang lebih 800-an ya alat peraga kampanye yang secara sah melanggar. Namun itu tentu masuk ke dalam pelosok-pelosok dengan jumlah segitu. Kita hari ini menentukan rute masing-masing kecamatan, nanti didampingi oleh pihak keamanan juga beserta dengan Satpol PP. Ini untuk menertibkan alat peraga yang jelas-jelas nanti secara sah melanggar akan kita tertibkan dan kita amankan. Yang melanggar itu apa kategorinya? Kategorinya tentu yang melanggar aturan pilkada maupun aturan perwali, misalnya memaku di pohon atau di tiang listrik, ya, atau di pagar sekolah ataupun di tempat pendidikan, kemudian di tempat-tempat ibadah. Ini jelas-jelas melanggar, ini pasti kita akan tertibkan. Yang ditertibkan nanti untuk selanjutnya? Nah, tentunya yang ditertibkan ini akan kita amankan. Ya, nanti bagi paslon yang ingin mengambil silakan diambil ya di Panwascam masing-masing ataupun di Bawaslu Kota maupun nanti di Satpol PP. Berarti untuk hasilnya hari ini bisa diumumkan? Untuk hasil nanti tentu akan kita rekap terlebih dahulu berapa jumlah yang sudah kita amankan, sudah kita tertibkan, nanti akan kita rilis. Berarti ini penertiban baru pertama? Ini pertama kali, ya, ini penertiban pertama. Setelah ini nanti insya Allah kita akan koordinasikan kembali kapan akan kita lakukan penertiban lanjutan. Rencananya berapa kali, Pak? Rencananya kita 3 kali, yang terakhir nanti insya Allah di masa tenang. Dan di masa tenang, depan kita sudah bersih semuanya daripada alat peraga. Sebelum masa tenang atau pas masa tenang? Tentunya sebelum masuk masa tenang. Muhammad Yasar menambahkan, penertiban APK ini baru pertama kali dilakukan. Rencananya penertiban ini bakal dilakukan 3 kali yang terakhir pada masa tenang mulai tanggal 5 Desember nanti.